Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita sambung pembicaraan kita mengenai adab-adab makan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kita bicarakan sampai saat ini adalah adab-adab sebelum makan. 5 adab yang pertama sudah kita bicarakan. Sekarang masuk kepada adab yang keenam sebelum makan. Adab yang keenam itu adalah seseorang ridho dengan rezeki yang telah dibagi Allah kepadanya dan memakan makanan yang ada di hadapannya apabila telah terhidang makanan tersebut. Kemudian apabila telah hadir makanan di hadapannya, kemudian waktu sholat pun masuk, apa yang mesti dilakukan. Ini ada adab-adabnya juga ya. Jadi apakah antara makan atau sholat ya. Jadi ada adab-adabnya. Jadi kembali lagi tadi yang pertama adalah ridho dengan rezeki yang telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qanaah ya. Sifat qanaah. Qanaah ini menerima dengan rasa syukur apa yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Jadi seorang itu ridho dia, qanaah. Kemudian memakan makanan yang ada yang telah dihidangkan ya, jangan cari-cari yang lain ya. Ya, dan dia tidak mencari atau tidak melakukan usaha sekuat tenaga ya untuk mencari yang lebih ya daripada yang sudah ada gitu ya. Hanya sekadar untuk menikmati kelezatan makanan ya. Dan mencari-cari tambahan yang lain ya. Dan tidak menunggu yang tidak ada gitu ya. Yang ada makanlah ya. Karena ini memang dicontohkan oleh Rasulullah. Ada dimakan, tidak ada ya saum Rasulullah ya. Jadi Rasulullah itu banyak saumnya daripada makannya ya. Dan termasuk dari memuliakan makanan itu adalah tidak menunggu yang tidak ada gitu ya. Jadi makanlah, kalau ada makannya nasi sama ikan yang ada itu makanlah ya, dengan rasa syukur, dengan niat ibadah kepada Allah dan menanti mengucapkan basmalah ya. Berdoa, bismillahirrahmanirrahim, dan ada nanti doa-doa ketika mau makan ya. Ini kita sekarang bicarakan adab sebelum makan ya. Jadi ada perintah ya untuk memuliakan makanan. Jangan mencerca makanan ya. Jangan menghina makanan ya. Karena kita ini makan untuk mendapat kekuatan untuk ibadah ya. Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian banyak kebaikan yang sangat banyak kebaikan pada semakanan yang sudah ada di hadapan kita ya. Jangan dia dicerca ya. Tidak pantas kita mencerca, menghina atau merendahkan makanan yang sudah ada ya. Apalagi mencari-cari yang tidak ada ya. Kemudian apabila makanan itu sudah terhidang di hadapan kita ini ya, tiba-tiba terdengar adzan waktu sholat masuk ya. Adzan masuk, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, ini apakah kita lanjutkan makan atau kita sholat dulu ya? Nah ini Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ya, ada 2 ya, dilihat waktu sholat tersebut ya. Jadi apabila makanan sudah terhidang ya, sudah ada di hadapan kita ini, tinggal sudah disuruh makan gitu. Tiba-tiba adzan terdengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Apakah kita makan atau kita sholat dulu? Imam Al-Ghazali mengatakan ada dua perkara yang kita lihat. Lihat waktu sholat tersebut ya. Apakah waktu sholatnya masih luas atau masih banyak ya? Atau waktunya tinggal sedikit ya, waktunya hanya sempit gitu ya. Jadi dilihat ya. Jadi apabila waktu sholatnya masih luas, masih banyak, maka kalau sudah makan ada di hadapan, makanlah kita dulu ya. Makan dulu ya. Makan dulu, tapi makan pun jangan berlama-lama ya. Makan itu sekedar di adab yang sebelumnya sudah disebut, berhenti makan sebelum kenyang, jangan sampai kekenyangan. Apalagi kalau saum kan, saum adzan maghrib ya. Adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, makanan sudah terhidang, makan dulu, berbuka dulu ya, berbuka dulu. Tapi jangan makan sampai kekenyangan, makan sekedar dapat tenaga untuk dapat sholat, bangun terus sholat ya. Kalau mau makan nasi, makanlah sekadarnya ya. Jangan sampai berlebihan. Makan aja sekedar untuk supaya kita tidak nanti sholat itu mengingat-ingat makanan. Dan ini pun ada hadis ya. Ada perintah dari Rasulullah SAW ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, hadis ini hadis dari Anas bin Malik. Baik Imam Bukhari, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkannya ya. Jadi hadis ini hadis muttafaqun alaih. Dalam hadis Imam Al-Bukhari, ini hadis dalam sahihnya nomor 5463. Kalau dalam hadis Muslim ya, ini nomornya Allah Akbar 557 ya. Muslim itu 557. Jadi ada beberapa riwayat, ada 3 riwayat, Anas bin Malik, Aisyah dan Ibnu Umar. Jadi kita sebut aja hadisnya ya. Dari yang pertama dari Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallam qol idza wudi al asya'u wa uqimatis sholatu fabda'u bil asya. Ya. Dari telah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, Nabi bersabda ya. Nabi SAW bersabda, apa maksudnya? Rasulullah bersabda, idza wudi al asya, apabila telah diletakkan hidangan makanan ya, telah terhampar hidangan makan di hadapan kita ini. Wa uqimatis sholat, dan sholat iqamat itu telah dilakukan untuk mendirikan sholat. Fabda'u bil asya, kata Rasulullah. Maka mulailah kamu makan ya. Makan dulu ya. Makan. Ini kalau waktu sholatnya masih luas, masih banyak ya. Karena memang ada perintah dari Rasulullah. Kalau makanan sudah terhidang ya, kemudian iqamat dilakukan, ya makan dulu kata Rasulullah ya. Rasulullah SAW mengatakan makanlah dulu ya. Kalau dalam hadis Muslim, idza hadara al-asya, apabila telah hadir hidangan makan, wa uqimatus sholat, dan dilakukan iqamat sholat, fabda'u bil asya, maka makanlah dulu ya. Maka mulailah kamu dulu dengan makan ya. Apalagi kalau saum, makan dulu itu ya. Kemudian dari Siti Aisyah radhiyallahu anha ya, an Aisyata radhiyallahu anhu ani Nabi sallam qol idza uqimatis sholatu wa hadarul asya fabda'u bil asya, apabila telah dilakukan iqamat sholat tapi makanan sudah terhidang, maka hendaklah kamu memulai makan ya. Jadi makan. Jadi Anas bin Malik dan Siti Aisyah mengatakan Rasulullah menyuruh makan dulu. Kemudian dari Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan ya, apa beliau katakan, qala Rasulullah sallam idza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatis sholatu fabda'u bil asya.
wala ya'jal hatta yabrugha minhu. Nah ini ada tambahan lagi ya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda ya, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, maksudnya apa? Idza wudi'a asyaw ahadikum, apabila telah dihidangkan, telah diletakkan hidangan makan seorang kamu, ya, wa uqimatus shalah dan dilakukan iqamat shalah, fabda'u bil asya, maka makanlah dulu ya, mulailah kamu dengan makananmu ya. Jadi mulai dengan makanan, jangan terus berdiri sholat, makan dulu ya. Bahkan dalam riwayat Ibnu Umar ini disebut, Rasulullah menyebutkan wala ya'jal hatta yabrugha minhu, dan jangan tergesa-gesa ya makan itu sehingga selesai seorang kamu itu makannya ya. Jadi jangan tergesa-gesa makan itu ya, bahaya juga. Menjaga sholat tergesa-gesa makan pun nggak betul, tumpah-tumpah kadang-kadang makanan tuh. Makanlah normal biasa, jangan tergesa-gesa sampai makanan itu selesai. Tapi ingat juga jangan terlampau lama makan itu ya. Makan itu sekedar aja 10 menit udah beres ya. Bismillah. Makan secukupnya, jangan berlebihan, jangan terlampau kekenyangan ya. Jadi dalam riwayat ini ya, ini riwayat dari Al-Bukhari ya. Al-Bukhari nomor 674 ya, 673 674 ya. Di dalam Al-Bukhari ini disebut juga di sini ya. Wa kana Ibnu Umar yudau lahu ta'am wa tuqamu shalah fala ya'ti hatta yabrugha wa innahu la yasma'u qira'atal imam. Imam Al-Bukhari menambahkan di sini, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu dihidangkan baginya makanan dan dilakukan iqamah sholat, tapi Ibnu Umar tidak mendatangi sholat sehingga selesai dia makan ya. Dan sungguhnya dia telah mendengar bacaan imam ya. Ini kelihatannya bacaan ketika sholat jahar ya, apa sholat maghrib atau sholat isya ya. Tapi kelihatannya sholat maghrib kelihatannya ya. Sedangkan di dalam Al-Bukhari yang lain, idakan akhadukum ala to'am fala ya'jal hatta yaqdiya hajatau minhu wa in ukimati sholah ya. Dalam riwayat yang lain Ibnu Umar mengatakan Nabi SAW bersabda, apabila ada seorang kamu tengah makan ala to'am atas makanannya, fala ya'jal, jangan tergesa-gesa makan itu, hatta yaqdiya hajatau minhu, sehingga selesailah hajat makannya ya. Selesai hajat makannya tersebut sekalipun telah dilakukan iqamah sholat ya. Jadi jangan tergesa-gesa, makanlah dengan selesai sampai selesai, tapi jangan berlambat-lambat juga ya. Tidak tergesa-gesa dan tidak juga berlambat-lambat. Makanlah sepantasnya, selayaknya ya, bagaimana dia makan. Dan ingat-ingat juga waktu sholat ya, jangan sampai waktu sholat itu habis ya. Jadi apabila makan itu sudah terhidang ya, maka waktu sholat pun masih banyak, maka makanlah dia. Kata ini pendapat yang pertama dikatakan Imam Al-Ghazali ya. Kalau waktu sholatnya masih luas, dalilnya adalah hadis-hadis yang telah disebutkan tadi ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih ya. Tapi kalau waktu sholatnya tidak memungkinkan dia makan ya, dan dirinya pun tidak ingin makan, maka tidak ada salahnya kata Imam Al-Ghazali, dan tidak ada mudaratnya dalam menunda makanan. Maka perkara yang lebih baik adalah dia mendahulukan sholat. Ini kalau dia tidak ingin makan ya, dan waktu sholat sangat sempit ya.
makan dia dulu ya. Jadi tengok waktu sholat tadi, waktu sholat dan keinginan makan ya. Yang pertama tadi makanan sudah ada, ingin makan, waktu sholat masih banyak, masih luas, maka makanlah dulu. Yang kedua, dia tidak ingin makan, waktu sholat sudah sempit, maka tidak ada salahnya menunda makanan ya. Dan dia mengutamakan, mendahulukan sholat ya. Jadi itulah perkara dalam makanan sudah terhidang, iqamat untuk sholat sudah dilaungkan ya. Jadi penundaan sholat tidak membuat makanan dingin atau membingungkan seseorang, maka mendahulukan makanan lebih disukai ketika waktu sholat masih luas atau masih banyak, apakah diri ingin makan atau tidak ya, karena umumnya hadis tadi ya. Jadi sekali lagi, kalau makanan sudah tersedia ya, apakah dia ingin makan atau tidak, dan waktu sholat masih banyak, masih luas ya, dan makanan pun masih hangat, tidak dingin ya, atau dia tidak bingung, maka makanlah. Karena umumnya hadis tadi ya, fal yabda'u bil asya, maka mulailah kamu dengan makan ya. Karena sungguhnya kolbu ini tidak akan sunyi dari perhatian seseorang terhadap makanan yang telah dihidangkan, sekalipun tidak ada rasa lapar yang berlaku secara umum. Karena kalau sudah melihat makanan itu akan tergambar di ingatannya, dan ini juga akan merusak kekhusyuan sholat ya. Jadi makanlah, apalagi kalau ada makanan favorit dia ya, makanan yang sangat disukainya terhidang gitu ya. Jadi makanlah, fal yabda'u bil asya, maka mulailah dengan makan, karena umumnya hadis tadi ya. Jadi apabila telah hadir makanan dan dilaungkan adzan dan dilaungkan iqamah sholat ya, maka makanlah. Ini dicontohkan oleh Abdullah bin Umar ya. Dia makan dan jangan tergesa-gesa makannya ya. Makan aja dengan biasa dan jangan juga berlambat-lambat ya. Wallahu a'lam ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.